Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Malia dengan NIM 2462111012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dokumentasi keuangan dari PT Keledang Plywood, mulai dari pencatatan awal transaksi hingga laporan keuangan neraca. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai jurnal penjualan. Di sini sudah ada beberapa transaksi, saya akan menjelaskan salah satu contohnya, yaitu pada tanggal 3 Januari, PT Budi Kencana membeli plywood sebanyak 1.200, dengan jumlah satuannya yaitu 500.000. Maka total semuanya yaitu 600 juta. Lalu kita hitung PPN-nya yaitu 10% dari hasil penjualan. Maka total piutang PT Budi Kencana yaitu 660 juta. Total piutangnya ini kita masukkan ke buku pembantu piutang di debit. Selanjutnya, setelah mencatat semua transaksi, kita melakukan rekapitulasi berdasarkan masing-masing nomor akun. Lalu terakhir kita masukkan ke buku besar. Selanjutnya, jurnal pembelian. Seperti jurnal sebelumnya, kita mencatat terlebih dahulu transaksi-transaksinya. Lalu kita lakukan rekap. Jumlah utang-utang ini kita masukkan ke buku pembantu utang pada masing-masing penjual. Lalu kita lakukan rekap. Lalu terakhir kita masukkan ke buku besar. Lalu di sini ada jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan juga pencatatan transaksi. Lalu kita lakukan rekapitulasi. Dan yang terakhir kita masukkan ke buku besar dan buku pembantu biaya. Selanjutnya pada jurnal pemakaian bahan, di sini kita mencatat biaya persediaan yang diserahkan ke seksi-seksi yang ada untuk kegiatan produksi. Seperti contohnya di sini, pada tanggal 1 Januari kita menyerahkan persediaan bahan baku ke seksi persiapan dengan jumlah 1.500.000 juta. Lalu seterusnya kita akan mencatat seluruh biaya pemakaian bahan dan memasukkan seluruh biaya-biaya ke buku pembantu biaya. Dan selanjutnya kita akan melakukan rekapitulasi dan yang terakhir kita masukkan ke buku besar. Selanjutnya pada jurnal memorial, di sini kita mencatat biaya-biaya yang belum dicatat di akhir periode. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari kita mencatat jurnal pembalik terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencatat biaya-biaya yang digunakan. Karena di sini tidak dilakukan rekap, maka setelah melakukan pencatatan, langsung kita masukkan ke buku pembantu biaya dan buku besar. Pada alokasi biaya, di sini kita lakukan pengelompokan seluruh biaya berdasarkan jenis-jenis biaya dan masing-masing departemen. Angkanya ini kita ambil dari buku pembantu biaya, lalu kita masukkan semuanya. Setelah semuanya dicatat dan dijumlahkan, kita akan lakukan alokasi biaya departemen pembantu ini ke departemen produksi, departemen administrasi, dan pemasaran menggunakan metode langsung. Di sini juga sudah ada dasar alokasi masing-masing departemen. Setelah kita melakukan alokasi biaya, lalu selanjutnya kita catat ke jurnal memorial. Seperti ini di jurnal memorial. Lalu kita masukkan ke buku pembantu biaya dan buku besar. Lalu selanjutnya kita membuat jurnal untuk menutup akun BOP sesungguhnya seksi persiapan dan penyelesaian ke akun BDP BOP seksi persiapan dan penyelesaian. Ini angkanya kita ambil di buku besar. Selanjutnya di sini ada laporan biaya produksi untuk seksi persiapan. Di sini data produksinya sudah tertera. Selanjutnya kita akan menghitung biaya yang dibebankan. Di sini kita masukkan biaya PDP bulan lalu dan ditambahkan dengan PDP bulan Januari. Ini angkanya kita ambil dari buku besar dan jurnal memorial, lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita akan menghitung produk ekuivalen. Setelah kita dapat, kita akan menghitung harga pokok per unit, yaitu didapatkan dari total biaya produksi dibagi dengan produk ekuivalen masing-masing biaya. Selanjutnya, di perhitungan harga pokok produk, ini masing-masing dikalikan dengan harga per unit. Lalu semua hasilnya dijumlahkan.
Hasilnya ini harus sama dengan jumlah biaya yang di atas sini. Lalu di sini untuk seksi penyelesaian, data produksinya juga sudah tertera. Untuk menghitung biaya yang dibebankan, di sini kita masukkan harga pokok yang diterima dari seksi persiapan. Lalu ditambahkan dengan biaya PDP awal bulan lalu seksi penyelesaian. Lalu di sini juga kita masukkan biaya-biaya untuk BTK dan BOP, lalu ditambahkan dengan biaya produksi bulan Januari, lalu kita jumlahkan. Selanjutnya kita mencari produk ekuivalen, lalu kita mencari harga pokok per unit. Lalu di sini untuk perhitungan biaya, harga pokoknya kita kalikan masing-masing dengan harga pokok per unit. Lalu kita hitung juga harga pokok dari seksi persiapan, lalu kita jumlahkan semuanya. Jumlah yang ini harus sama dengan jumlah biaya produksi kumulatif. Setelah menghitung biaya produksi, lalu kita masukkan ke jurnal memorial, dan selanjutnya kita akan membuat jurnal harga pokok penjualan. Setelah kita menghitung semuanya, selanjutnya kita membuat neraca lajur. Di sini neraca sebelum penyesuaiannya kita ambil angka-angkanya di buku besar, lalu penyesuaian kita ambil di jurnal memorial, lalu kita menghitung laba dan neracanya. Ini. Lalu selanjutnya kita membuat laporan laba rugi. Ini angka-angkanya kita ambil di neraca lajur dan buku besar. Setelah mendapatkan laba rugi, kita masukkan ke laporan laba ditahan. Setelah itu kita membuat neraca. Ini angka-angkanya juga kita ambil di neraca lajur. Setelah kita menghitung semuanya, lalu total pasifa dan aktiva harus sama.